Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan dan kekuatan untuk datang ke tempat ini guna melaksanakan salah satu kegiatan pengajian rutin dari Yayasan Wakaf Amanatul Ummah Poso. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang insyaallah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati pada Bapak Bupati Kabupaten Poso, yang saya hormati orang tua saya Bapak Haji Adnan Arsal SAG selaku Ketua Yayasan Wakaf Amanatul Ummah Poso, yang terhormat Bapak Haji Yusuf selaku Ketua FKUP Kabupaten Poso, yang terhormat rekan-rekan yang mewakili Dandim dan yang mewakili Polres dan rekan-rekan sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya tidak sempat sebut satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sewaktu saya diberitahu akan membawakan tausiah di tempat ini, saya sebenarnya kaget. Tapi tiba-tiba Pak Hamzah sudah datang bawa undangan. Jadi setelah itu tuan rumah Pak Kimin datang ke rumah juga, langsung minta supaya bawa kajian katanya. Yang saya tidak bisa habis pikir, sebenarnya saya sering membawa jadi khatib di masjid, sering juga ikut tausiah di pengajian, tapi tidak seperti ini. Ini saya lihat ada orang tua saya di depannya. Itu yang bikin saya berat. Itu yang bikin saya berat. Sering melakukan penyuluhan hukum dan lain sebagainya di depan aparat kelurahan, camat dan lain sebagainya, biasa. Tapi di depan tokoh-tokoh agama ini yang luar biasa ini. Ini yang luar biasa. Iya. Saya minta lagi sama Pak Hamzah supaya yang lain aja. Bilang tidak ada Pak yang lain. Saya sudah mau ke Palu ini hari ini. Datang lagi, aduh, saya bilang siap. Tapi ya gitu, selaku seorang kader harus siap. Itu aja. Itu yang perlu. Ya. Kata baik. Katanya balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Nah, inilah yang saya coba sampaikan pada malam hari ini. Setelah saya melihat, maka saya menemukan bahwa tema yang akan saya bawa pada hari ini, saya anggap ini kuliah 7 menit kultum, biar tidak lama-lama Pak ya. Saya akan membawa materi tentang rezeki dan jenis-jenis rezeki dalam Islam. Mengapa saya bawa ini? Agar wabil khusus pada adik-adik saya di belakang, bukan kepada orang
tua saya di depan saya, supaya keluar nanti ada yang bisa dibawa oleh-oleh ke rumah dan aplikasinya nanti di kehidupan kita masing-masing. Ya. Baik, ini kajian, nanti kita bisa berinterpretasi masing-masing. Jadi jenis-jenis apa sih itu rezeki? Rezeki dalam Al-Quran disebutkan bahwa itu adalah anugerah. Ya. Secara harfiah adalah anugerah, adalah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Rezeki itu bukan melulu berupa uang ataupun sejenisnya, tapi rezeki itu bisa dalam bentuk teman yang baik, kesehatan yang baik, rekan kerja yang baik, dan semua hal-hal yang mengenakan itu adalah rezeki. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada berapa sih jenis-jenis rezeki itu? Ya. Yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, yang artinya bahwa tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang mengatur rezekinya. Nah ini, jadi ini adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang mengatur rezekinya. Mengapa demikian? Ini sudah menjadi catatan bahwa kita tidak perlu takut, karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti bahwa kita harus bermalas-malasan dan tidak mau bekerja untuk mendapatkannya. Ada suatu riwayat tentang burung gagak. Ada seekor burung gagak yang baru saja melahirkan. Induk burung gagak ini melihat anaknya itu sangat kecewa. Dia sangat kecewa dan putus asa karena melihat anaknya yang jelek dan tidak gagah, sehingga dia berniat untuk meninggalkan anaknya ini dengan satu harapan bahwa setelah dia meninggalkan, anaknya ini akan mati. Dari kejauhan induk burung gagak ini melihat anaknya 1-2 hari tapi biasa-biasa saja. Tapi berdasarkan ayat ini tadi, surat Hud ayat 6 tadi, bahwa tidak ada suatu makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang mengatur rezeki. Berkat izin Allah Subhanahu wa taala, burung gagak tersebut dari dalam tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Nah, dari bau busuk ini mendatangkan binatang-binatang kecil mendekat ke tubuhnya. Lalat, nyamuk, ular, semut-semut. Nah, ketika mendekat ke tubuhnya, itulah yang dia makan. Itulah yang dia makan. Sehingga hari demi hari si anak burung gagak ini tambah kuat dan tumbuh menjadi burung yang gagah. Sehingga ibunya melihat, loh, anak burung saya ternyata bisa hidup. Kenapa demikian? Karena Allah telah menjamin rezeki makhluk melata di muka bumi. Nah, seperti itu. Jadi jangankan manusia, binatang pun itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya itu tadi rezeki yang pertama. Yang kedua, rezeki karena berusaha. Nah, ini saya pikir ini sudah betul bahwa siapa yang berusaha maka dia akan mendapatkan. Yang malas-malas pasti tidak akan mendapatkan rezeki. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 145. Saya bacakan, saya takut salah. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idzni lahi kitaban muajjalan wa man yurid thawaba dunya nu'tihi minha wa man yurid thawaba akhirat nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Bahwa tidak ada sesuatu yang bernyawa di muka bumi ini yang akan mati kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka Allah akan membalas pahala dunia tersebut. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka Allah pun akan mendapatkannya pahala akhirat tersebut. Dan barang siapa mendapat, dan kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, inilah. Jadi berdasarkan surat Al-Imran tadi 145 ini lebih menguatkan kepada kita bahwa siapa yang berusaha itulah yang bisa mendapatkan rezeki. Ada pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu harus diusahakan. Kalau tidak diusahakan, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi Imam Maliki mengatakan, ya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tanpa bekerja pun rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kedua pendapat ini kalau kita lihat ini akan berbeda. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata ini tidak berbeda. Dan kedua pendapat ini benar. Tinggal dari sisi mana kita melihatnya. Imam Syafi'i ini adalah murid dari Imam Maliki. Atau Imam Maliki ini adalah guru dari Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i ini pamit kepada gurunya Imam Maliki. Wahai guru, saya ingin pamit mau pergi keluar mencari pekerjaan, mau bekerja agar ada yang kita makan pada hari ini. Ini berdasarkan teorinya yang dia ingin katakan. Bismillah, semoga kamu mendapatkan rezeki yang banyak. Maka keluarlah Imam Syafi'i untuk bekerja. Di tengah perjalanan, Imam Syafi'i melihat ada gerobak yang penuh muatan yang akan dipindahkan ke dalam rumah atau dalam bentuk budak. Tanpa diminta, Imam Syafi'i langsung mengangkat barang-barang itu, mengangkat ke dalam rumah atau budak. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, begitu selesai, singkat cerita, Imam Syafi'i diberikan uang upah dalam bentuk dinar dan roti dalam jumlah yang banyak. Pulanglah Imam Syafi'i ke rumah. Diletakkannya roti ini di atas meja, langsung memanggil gurunya Imam Maliki. Wahai guru, mari kita makan. Coba lihat, seandainya saya tidak keluar bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki seperti ini. Kita tidak akan makan hari ini. Alhamdulillah. Sambil tersenyum, Imam Maliki mengambil roti tersebut, langsung makannya. Alhamdulillah, tanpa bekerja pun saya mendapatkan rezeki pada hari ini melalui tangan Imam Syafi'i. Itulah bukti bahwa rezeki karena berusaha. Dua pendapat ini
memang kalau kita lihat, kita kaji akan berbeda, tapi dalam pelaksanaannya ternyata semuanya benar. Seperti itu. Jadi rezeki karena berusaha. Contoh kedua, bahwa usaha itu di bidang ASN seperti Pak Bupati. Pak Bupati sekarang ini bisa jadi bupati bukan secara instan langsung jadi bupati, itu karena usaha dan kerja keras. Pak Kimin jadi kepala badan bukan serta-merta langsung jadi kepala badan. Saya jadi kepala kejaksaan negeri tidak langsung jadi kepala kejaksaan negeri. Usahanya luar biasa. Kita harus tinggalkan anak istri. Saya sebelum di Poso, saya selaku PLH Kajari di Pasangkayu, Mamuju Utara. Sebelum di Pasangkayu, saya PLH Kajari Bone di Sulawesi Selatan. Sebelum di Bone, saya koordinator tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Sebelum di Makassar, saya jadi anggota Satuan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta selama 3,5 tahun. Sebelum di Jakarta, saya di bagian tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak selama 1 tahun. Sebelum di Pontianak, saya sebagai kasih intelijen di Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelum di Balikpapan, saya dikasih tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Palu, Sulawesi Tengah. Sebelum di Palu, saya kepala cabang di Kejaksaan Negeri Ampana selama 5 tahun. Dan sebelum di Ampana, saya selaku CPNS di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Itulah awalnya. Bagaimana usaha itu? Usahanya. Dan selama saya bertugas di Kejaksaan Agung, alhamdulillah, rezeki yang saya terima, saya bisa menginjakkan kaki di daerah-daerah seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sudah, dari Pulau Rote sampai Pulau Rote. Itu adalah rezeki. Dan usahanya itu tidak serta-merta, tidak secara instan. Ya, seperti itu. Itu hanya contoh yang ada pada diri saya, yang saya sudah rasakan sendiri, bahwa rezeki itu harus dilakukan dengan usaha. Baik, yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Rezeki karena bersyukur. Jadi siapa yang selalu bersyukur akan mendapatkan rezeki. Dan mensyukuri nikmat itu akan dilimpahkan rezeki kita lagi. Lain syakartum la asidannakum wa lain kafartum inna asabi lasadid. Ini dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 kalau saya tidak salah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu. Namun barang siapa yang khianat terhadap nikmatku, tidak mensyukuri nikmatku, niscaya siksaku akan lebih pedih. Nah ini, jadi kalau kita pandai bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambahkan rezeki kita. Kita sudah punya mobil, alhamdulillah saya sudah punya mobil. Ada tetangga saya masih naik motor, itu sudah syukur. Yang naik motor, alhamdulillah saya punya motor. Teman saya di sebelah naik sepeda. Yang naik sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda, saya bisa goes setiap hari. Ya, Pak Kimin bisa goes setiap hari. Dibanding Pak Kajari cuma lari-lari terus jalan kaki. Seperti itu. Jadi barang siapa mensyukuri akan ditambahkan. Yang jalan mensyukur, bersyukur karena ternyata tetangganya sudah masuk rumah sakit. Ya. Yang masuk rumah sakit pun bersyukur karena ternyata ketika kita sakit itu dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kawan kita di sebelah ternyata
kemarin sudah meninggal. Jadi kita harus bersyukur. Seperti itu. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat, maka akan ditambahkan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada pengalaman pribadi saya, Pak, dan saya tidak akan lupa itu. Suatu saat ketika saya bertugas di Kejaksaan Agung, saya waktu itu membutuhkan uang dalam jumlah yang agak besar sedikit. Tapi saya tidak tahu di mana saya dapat. Akhirnya saya telepon teman untuk minjam. Dua orang yang saya hubungi tetap tidak bisa karena saya membutuhkan dalam waktu yang cepat yang saya ingin beli. Tidak bisa juga. Akhirnya saya ke masjid Kejaksaan Agung itu salat. Setelah salat tiba-tiba handphone saya berbunyi, Pak, ada SMS yang masuk. SMS bunyinya seperti ini. Nasabah yang terhormat, polis Anda nomor sekian 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 telah jatuh tempo. Silakan melakukan pembayaran polis tersebut sebelum jatuh tempo. Dan jika sudah membayar, silakan abaikan pesan ini. Langsung saya kaget. Loh, saya kan punya polis 10 tahun yang lalu, saya belum ambil. Akhirnya saya langsung hubungi asuransi tersebut, asuransi Apris. Saya langsung hubungi, bisa tidak saya cairkan polis itu yang sudah 10 tahun yang lalu saya sudah selesaikan. Saya sudah lupa, ternyata saya ada polis asuransi. Kok bisa, Pak? Tapi Bapak harus langsung ke kantor untuk mencairkan. Saya di Jakarta, sementara kantor Apris itu di Sulawesi Tengah, di Palu. Tidak bisa lagi. Saya bilang di tempat lain bisa dicairkan. Dia bilang bisa, asalkan di kantor pusat Jakarta. Alhamdulillah saya di Jakarta, Pak. Kantornya di mana? Di Jalan Jenderal Sudirman, lantai 6, di Kap 6, di kantor apa itu? Nah, itu tempatnya cuma 2 km dari tempat saya. Alhamdulillah, saya langsung datangi tempat itu, bisa dicairkan hari itu juga. Saya yakin dan percaya pada saat itu bahwa ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah jalan itu. Makanya Allah katakan bahwa rezeki itu datangnya dari jalan yang tak disangka-sangka. Seperti itu. Dan siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan membukakan pintu rezeki tersebut. Akan membukakan jalan dari kebuntuan yang kita jalani. Seperti itu. Baik, kita masuk kepada jenis yang keempat, yaitu rezeki karena bertakwa. Ya, ini sudah jelas bahwa barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, takwa dalam artian bahwa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka Allah akan membukakan rezeki. Itu dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Disebutkan seperti ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min hayatsin la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighul amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, seperti tadi. Dan memberinya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Nah, ini. Jadi barang siapa yang bertakwa, pasti Allah akan mencukupkan keperluan. Itu adalah jenis rezeki yang keempat yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Terus selanjutnya rezeki karena beristighfar. Ini juga
rezeki manakala kita selalu beristighfar, astagfirullahaladzim, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ini menunjukkan bahwa orang yang selalu beristighfar dalam salatnya, setelah selesai salat, maka Allah akan membukakan pintu rezeki. Suatu ketika ada suatu riwayat tentang yang ditulis oleh Imam Al-Jawzi tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini, saudara-saudara sekalian, adalah seorang ulama besar pada zamannya, pada zaman mazhab 4. Pada zaman itu dia adalah ulama besar yang sangat dikagumi. Ajaran-ajarannya sangat dikagumi oleh masyarakat pada saat itu. Pada saat usia senja, di usia senjanya Imam Ahmad ini, dia ingin berangkat ke negeri Syam tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sementara Baghdad tempatnya itu dengan negeri Syam itu sangat jauh. Tetapi Imam Ahmad tetap ingin ke sana, ke negeri Syam. Singkat cerita, ketika sampai di negeri Syam, Imam Ahmad ini ingin masuk ke masjid untuk melaksanakan salat zuhur. Salat zuhur lah Imam Ahmad di tempat itu. Sambil setelah salat zuhur dia mengaji, menunggu salat asar. Setelah salat asar dia menunggu salat maghrib sampai salat isya. Setelah salat isya, Imam Ahmad ini ngantuk sehingga dia ingin tidur di masjid itu. Tetapi penjaga masjid melarangnya. Syekh, silakan keluar dari masjid ini. Di sini aturannya tidak boleh tidur di masjid. Saya ini musafir, persilakan saya untuk tidur di masjid ini. Tidak bisa saya, kata penjaga masjid. Akhirnya keluarlah Imam Ahmad, dikunci masjid. Setelah pulang penjaga masjid, Imam Ahmad ingin tidur lagi di pelataran masjid. Tapi datang lagi penjaga masjid ini melarang bahwa tidak boleh tidur di pelataran masjid. Akhirnya didorong sehingga keluar dari masjid. Setelah sampai di jalan, dia bertemu dengan tukang roti. Akhirnya tukang roti ini memanggil Syekh tersebut, ayo kita ke toko roti saya. Dibawalah Imam Ahmad ke toko roti tersebut. Mereka belum saling mengetahui. Sesampai di tokonya, Imam Ahmad, tukang roti tersebut mempersilahkan, silakan ada kamar di belakang. Syekh bisa tidur, besok pagi bisa bangun dan melanjutkan kembali perjalanan. Syekh tersebut sebelum tidur dia memperhatikan tukang roti tersebut. Si tukang roti ini ada yang menarik dari Imam Ahmad, penglihatan Imam Ahmad. Setiap aktivitas dari tukang roti, membuat adonan roti, selalu terucap kata-kata astagfirullahaladzim. Itulah selalu muncul dari bibirnya, astagfirullahaladzim, ketika dia melakukan aktivitas membuat roti. Imam Ahmad penasaran, lalu dia menanyakan, wahai tukang roti, saya kagum, sejak kapan Anda selalu mengucapkan kata-kata astagfirullahaladzim dalam setiap kegiatannya? Kata si tukang roti, sudah sejak lama saya mengucapkan astagfirullahaladzim di setiap aktivitas dan gerakan saya. Imam Ahmad mengatakan lagi, terus apa hasilnya? Penasaran. Dia bilang, hasilnya bahwa saya telah mendapatkan apa yang saya inginkan, mendapatkan apa yang saya telah inginkan. Imam Ahmad penasaran lagi, terus
Apa yang belum saudara dapatkan? Kata si tukang roti, tinggal satu yang saya belum dapatkan. Apa itu? Saya ingin bertemu dengan ulama besar di Baghdad. Saya ingin bertemu, tapi saya tidak punya kekuatan untuk datang ke tempat yang jauh itu. Saya tidak punya kekuatan. Sudah lama saya berdoa kepada Allah supaya saya dipertemukan dengan ulama besar tersebut yang ada di Baghdad. Langsung teriak, Allahu Akbar. Karena istighfarmulah sehingga Allah mendatangkan saya ke negeri sana tanpa arah dan tujuan yang jelas. Karena istighfar, saya didorong oleh penjaga masjid keluar dari masjid. Karena istighfarmulah saya bertemu dengan Anda di jalan. Karena istighfarmulah sehingga saya tidur di tempat. Masya Allah, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dipeluk oleh tukang roti. Berarti Allah SWT telah mengabulkan semua permintaan saya. Berdekat zikir astagfirullahaladzim tersebut. Itu adalah riwayat yang ditulis dalam buku Imam Ahmad yang ditulis oleh Imam Al-Jauzi. Terus yang ke-6, rezeki karena menikah. Saya pikir ini sudah jelas karena yang sudah menikah pasti sudah tahu bahwa ketika kita menikah pasti rezeki itu datang. Ya. Jadi adik-adik yang belum menikah silakan menikah karena ketika kita menikah rezeki akan bertambah. Jangan pernah takut bahwa saya belum bekerja. Menikah karena Allah telah menjanjikan bahwa ketika kita sudah menikah maka rezeki itu akan bertambah. Itu ada dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihu ayat aiman minkum wasalihina min ibadikum wa immaikum in yakunu fuqara yagnihum Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Kawinkan orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin di antara kamu. Jadi yang sudah layak berkawin silahkan dari hamba-hambamu yang laki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah yang mencukupkan rezeki. Nah, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya yang mengatakan dalam surat An-Nur ayat 32. Jadi kalau kita sudah menikah, insya Allah rezeki itu akan terbuka. Terus rezeki yang ketujuh, rezeki karena anak. Saya pikir ini sudah jelas juga. Ketika kita sudah menikah, maka insya Allah kita akan mendapatkan anak. Anak ini bukan berarti menjadi beban dari orang tua kita, tetapi justru ini adalah pembuka rezeki bagi kita. Ketika kita masih dengan suami istri, rezeki kita seperti ini. Nah, ketika ada anak, rezeki kita malah bertambah, ya, karena rezeki anak itu lewat kepada orang tua kita. Jadi jangan menganggap bahwa itu menjadi beban, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang terakhir adalah rezeki karena bersedekah. Ini rezeki yang ke-8, rezeki karena bersedekah yang disebut dalam Al-Qur'an. Itu dalam surah Saba ayat 39 yang berbunyi, Qul in rabbi yahsudu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yuqdiru lahu wa ma anfaqtuhum min syai'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur rasikin. Katakanlah, sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya.
dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Nah ini, jadi siapa yang bersedekah, maka Allah akan menggantikannya. Jadi ketika kita pergi salat Jumat, bagi teman-teman adik-adik saya, ketika kita buka dompet, ini yang saya pernah diajarkan, uang yang paling besar di dompet itulah yang harus dimasukkan dalam celengan. Insya Allah rezeki kita akan bertambah, rezeki kita akan bertambah. Seperti itu yang saya diajarkan oleh orang tua saya. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kedelapan rezeki tersebut menurut Islam, tinggal kita yang memilih dan memilah kita masuk pada posisi yang mana, dan harus kita jadikan acuan sehingga dalam pelaksanaannya setelah kita pulang dari tempat ini kita bisa mengamalkan di kehidupan kita masing-masing. Amin. Demikian mungkin tausiah dari saya. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.